Silakan duduk, jemaat tercinta. Saya itu terus terang ada kerinduan untuk menjadikan kebaktian senior ini lebih sering lagi. Tadi di bawah situ, iya puji Tuhan kasih tepuk tangan kalau memang Anda juga setuju. Ini mimpi aja ya, mimpi aja. Siapa tahu suatu hari kita bisa buat rutin, bahkan nggak menutup kemungkinan setiap akhir pekan. Maksudnya sekarang itu ibadah kita dimulai dari hari Sabtu di ruangan ini, ibadah utama. Yang menghuni kebaktian ini, yang pertama membuka setiap akhir pekan adalah kawula yang paling muda. Bukan anak muda, tapi anak kecil. Jam 1 hari Sabtu di Surabaya Barat ini dimulai dengan kebaktian voltage. Yang hadir juga banyak. Saya cuman bermimpi aja, siapa tahu omong kosong nih, kalau Tuhan izinkan. Dan kalau kita semua mau komitmen betul, nanti yang membuka kebaktian itu pertama kali first class-nya itu kawula yang paling tua, yang paling senior. Gak janji ya, tapi kita doa dulu, tapi saya hanya bermimpi. Puji Tuhan. Nanti sebentar lagi, 27 dan 28 Oktober, betul ya? 27 dan 28 Oktober, iya sih, ingat tadi tim Tak Cesdung tadi ya. Dan 27-28 Oktober ini kita adakan Senior Conference. Pastikan Anda sudah mendaftar, karena Anda adalah hostnya atau tuan rumah. Nanti akan datang dari sini senior-senior, jemaat-jemaat dari tempat lain yang bergabung. GMS Jakarta, dari Tulungagung, dari luar pulau. Pastikan nanti Bapak Ibu menjadi tuan rumah yang baik ya. Please jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Kita harus bangga. Kita ini GMS yang ada di pusatnya, yaitu GMS Surabaya Barat. Yang di sini jadi kapal induk. Nanti kalau ketemu wajah-wajah baru, Anda jangan menjadi jemaat biasa. Sapa mereka, dari mana? Kok dari mana Ci? Dari mana Pak? Dari mana Bu? Oh, saya dari Makassar. Khusus datang sini, iya diantar anak untuk ikut konferensi ini. Wah, pastikan mereka kerasan ya. Di rumah ini, di GMS Surabaya Barat, gak ada satupun di tempat kita sekarang yang beribadah ini adalah jemaat biasa. Kita semua adalah murid. Murid harus ikut gurunya, yaitu Tuhan Yesus terutama. Anda ikut kami, berarti teladani, yang berani. Ya, berani sopan santun, kita menawarkan bantuan, apa yang bisa saya bantu. Jangan punya mentalitas orang yang sudah tua. Jangan. Mentalitas senior boleh. Senior itu berarti pemimpin. Senior itu berarti yang pengalaman. Senior itu yang bisa diandalkan. Ya kan? Senior itu enggak melulu bicara soal usia. Buat apa kalau orang usia tertentu lalu kekanak-kanaan, masih malu-malu. Ayo. Mentalitas senior bukan mentalitas orang yang tua. Anda semuanya adalah tuan rumah. Pastikan ya, buat kami semua bangga waktu nanti semuanya datang. Dan kalau Anda belum mendaftar, cepat daftar. Siapa di sini yang sudah mendaftar CG Senior? Konferensi Senior. Silakan angkat tangan. Oh masih ada sebagian yang belum, silakan. Yang online sekarang juga, ini lagi streaming, silakan juga bisa mendaftarkan. Kalau nggak ngerti caranya gimana, minta anak atau cucunya, mereka tahu bagaimana ya. Mari kita buka sama-sama Yohanes pasal 15. Saya kasih judul, berbuah banyak di masa tua. Saya rindu kita semua berbuah lebih banyak lagi. Makin tua makin menjadi-jadi. Tapi bagus konotasinya, bukan yang jelek. Kita makin berusia harus makin berbuah. Mari kita baca sekarang kalimat Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat
apa-apa. Bisa katakan amin? Berbuah lebih banyak di masa tua. Gimana caranya? Kita mulai dengan ayat 1 dulu. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yang memiliki hidup kita ini adalah Bapa. Kalau Bapak belum quit, Bapak belum selesai, alias kita masih bernafas. Berarti masih ada rencana Tuhan. Masih ada rancangan Bapa untuk memakai hidup kita. Kita belum kelar. Yang tua itu hanyalah badannya, bukan rencana Allah. Apalagi di sini dikatakan Yesus adalah pokok anggur itu. Kalau Yesus adalah pokok anggur, berarti kita carangnya, berarti dari Dia datang gizi kita. Yang tua hanya badannya. Yesus tidak pernah menua. Jadi secara rohani kita tidak boleh punya mentalitas orang yang sudah tua. Secara rohani kita tuh senantiasa selama-lamanya muda. Kalau secara rohani saya masih umur 18 tahun, karena waktu saya umur 18 tahun saya lahir baru. Hari ini api saya sama, ketemu teman lama, mereka berkata, wah kamu gak berubah ya. Berubah hanyalah rambutnya ubanan. Tetapi hati saya tidak berubah, api saya tidak berubah. Saya tidak ganti. Saya tidak ganti baju secara rohani. Saya masih berapi-api, masih dipakai Tuhan, masih memenangkan jiwa, masih memuridkan bangsa-bangsa. Makin tua makin menjadi. Ini yang baik loh ya konotasinya. Dulu kalau waktu saya masih muda, saya lebih terbatas. Saya hanya ngomong sama muda-mudi. Sekarang saya bisa bicara dengan segala usia. Sekarang saya bisa bicara dengan banyak kepada orang-orang yang lebih variatif lagi. Karena pengalaman saya juga semakin mencukupi. Gak boleh punya mentalitas orang yang sudah tua atau semakin menua. Karena kalau Yesus pokok anggur kita, pokoknya kalau Yesus adalah pusat kerohanian kita, kita gak bisa jadi tua apalagi bangga. Gak mungkin, karena Yesus itu fresh every day. Segar Tuhan itu. Yesus itu pokok anggurnya, berarti kalau kita lihat buah itu gak bagus, itu pasti sudah dari bobot bibit bebetnya. Kalau pohonnya itu bagus, dirawat, dipupuki, diberi gizi, pohonnya segar, buahnya pasti indah. Pasti manis pula, apalagi kalau matang di pohonnya. Kalau kita matang di pohon Yesus, gak mungkin jadi lesu, gak mungkin jadi loyo, gak mungkin jadi orang yang nganggur secara rohani. Mungkin bisa pensiun secara kerjaan sudah dilanjutkan oleh anaknya misalnya. Tapi otak kita terus berputar. Karena Tuhan memanggil kita untuk senantiasa berbuah. Makin tua makin menjadi. Makin tua makin berbuah. Coba pahami, yang tua ternyata hanyalah badannya. Bukan kerohanian, bukan hati, bukan pikiran, bukan visinya. Bukan. Bukan pemakaian Allah. Ini yang setan tidak mau kita dengarkan. Kalau Roh Kudus datang, Tuhan akan memberi kita mimpi-mimpi dari Roh Kudus. Orang tuamu akan bermimpi. Inilah mimpinya. Jangan mimpi kuburan. Mimpi kebangkitan. Mimpi pemakaian Allah. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap rantingnya berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi yang dipotong adalah ranting yang tidak berbuah. Begini ya. Masalahnya itu kalau kita percaya dusta. Kita percaya apa kata dunia, kita pasti akan dipotongnya. Kata dipotongnya ini berarti mati. Padahal kalau kita lihat di ayat ini, ayat 2, ranting itu masih hidup. Tapi dia gak berbuah, maka dipotongnya. Ternyata ada orang yang sudah mati sekalipun dia masih hidup. Di usia tertentu dunia berkata, game over sudah lu. Udah semuanya kita nganggur. Padahal usianya masih 70. Usianya masih 80. Masih loh ini. Tanya Musa. Musa setuju. 80 itu masih. Karena 80 itu baru.
Makanya konferensi ini kita namakan Just Beginning. Dengan kata lain, sorry ya, saya baru mulai. Sejak konferensi ini Anda bisa ngomong nanti sama anak cucu. Sorry selama ini papa, grandma, oma, opa, grandma, grandpa, ama. Selama ini saya kira saya sudah selesai. Saya salah. Kata Tuhan lewat Pastor Philip, kata Tuhan lewat konferensi ini kemarin, ternyata saya baru mulai. Coba buat pengumuman nanti sama keluarga Anda. Ngomong sama anaknya, ngomong sama cucunya, bahkan sama cicitnya. Sorry grandma baru mulai, baru ngerti ini sekarang. Bilang tuh sama anak, Papa sekarang mungkin udah gak pegang perusahaan. Kamu yang pegang gak apa-apa, tapi Papa akan pegang perusahaan Bapak abis ini. Papa akan pegang perusahaannya Bapak. Papa akan turut menggembalakan bersama dengan Pastor Philip, Pastor Samuel, Pastor Yohanes, turut menggembalakan domba-domba Tuhan. Mungkin bukan pemimpin ribuan, tapi pemimpin satuan pun jadi pemimpin puluhan. Aku mau dipakai karena Bapakku lah pengusahanya. Wah, coba beritahu nanti sama keluarganya, selama ini mama kira atau papa kira sudah selesai. Enggak, I'm just beginning. Aku baru mulai. Wah, jangan mau dipotong. Masih hidup kok dipotong. Di usia tertentu, usia 65. Udah dipotong dari segala rencana. Rasanya, udah selesai sih. Loh kalau selesai itu mati. Sorry. Kalau masih hidup belum selesai. Kalau sekarang 65 jalan terus TikTok-TikToknya 66, 67, 68, 69, 70 masih terus jalan argonya. Berarti masih jalan tuh mesinnya. Jangan turun mesin dulu. Karena orang yang percaya dia sudah selesai, dia sudah gak bisa dipakai Tuhan. Sudah gak ada rencana baru dari Tuhan Yesus. Orang seperti itu masih hidup rantingnya. Dipotong di tengah jalan. Gak mau, jangan mau dipotong. Karena itu bukan rencana Allah. Kalau dipotong mati. Makanya ada orang yang sudah mati sekalipun dia masih hidup. Tapi Musa, dunia berkata dia sudah sempoyongan, sudah setengah mati, sudah umur 80. Tapi dia baru mulai membelah Laut Merah. Don't believe what the devil is telling you. Jangan percaya apa yang setan bisikkan ke telinga Anda. Dunia ini gak betul. Yesus yang benar. Tapi setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya ya kan? Dan setiap ranting yang berbuah diapakan? Dibersihkannya. Jadi ranting itu ada buah-buahnya, dibersihkan. Seret, dipotong pada pangkalnya. Ini bukan dipotong rantingnya, buahnya diambil semua supaya dia punya ruang untuk berbuah baru. Berarti di usia-usia tertentu, kita harus secara sengaja minta Tuhan bersihkan. Dan kita harus berani percaya Tuhan masih bisa pakai kita. Di usia tertentu, berani enggak di usia Anda Bapak Ibu? Anda mengharapkan pemakaian Allah dengan cara yang baru. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu tadi yang singer ini, cakep dan cantik ya. Enggak kelihatan seperti usia Army of God kan? Seperti usia Pro M juga enggak kan? Profesional muda enggak kelihatan seperti usia, kelihatannya lebih senior daripada yang besok minggu pimpin pujian dengan tim serta singernya ya kan? Memang musisinya masih bercampur sama-sama dengan yang lebih muda. Tapi singernya Anda lihat enggak? Perhatian saya tadi tertuju pada penyanyi. Wajah-wajahnya lebih senior daripada yang biasa kita lihat. Saya yakin Bapak Ibu ini tidak menyangka akan berdiri di atas panggung ini. Pada waktu kita ngadakan GMS Senior, mereka datang hanya sebagai jemaat. Lalu kemudian ada Servolution atau ada lowongan untuk pelayanan, mengikuti My Spiritual Journey, mengikuti kelas-kelas yang perlu untuk persiapan, yang sudah sangat-sangat ramah bagi orang tua. Saya dengar-dengar tim edukasi kami sudah merancangkan demikian rupa supaya kaum senior itu bisa lebih gampang mengikuti. Lalu ikut CG trainingnya juga. Kemarin-kemarin ini saya ketemu dengan beberapa orang yang berapi-api di CG menangkan jiwa. Padahal usianya sudah grandpa. Bahkan tidak sedikit di antara kita sekarang satu persatu jadi CG leader. Pemimpin kelompok sel. Luar biasa, gak pernah nyangka. Waktu datang sini sebagai Gereja Mawar Syara Surabaya Barat mengadakan
ibadah senior, datang sebulan sekali, datang lalu tiba-tiba tersentak hatinya. Ada kesempatan untuk melayani, gak nyangka tiba-tiba sekarang ada di sini rapi-rapi dan ikut memuji. Tadi ada satu ibu di tempat ini, sini rambutnya itu sudah nyalon tadi. Yang pakai jas di sebelah sini ada bapak tadi dengan hemnya dikeluarkan keren. Yang di sebelah situ tadi ada seorang bapak di sebelah sini meskipun tidak dibawa lampu, angkat tangan. Saya diam-diam terus secara tipis mendengarkan suara-suara mereka. Saya usahakan untuk menembus suara WL-nya, dengarkan suara singernya, merdu ternyata. Dibersihkan, mereka mungkin dulu waktu kuliah pernah pelayanan. Dibersihkan, ayo mulai lembaran baru melayani di usia senior. Mungkin mereka dulu pernah atau mungkin juga mereka nggak pernah, mereka baru bertobat akhir-akhir ini. Pokoknya dibersihkan, mulai sesuatu yang baru. Saya ini punya rencana, boleh kan orang punya cita-cita? Waktu saya umur 18 tahun terima Yesus, saya jadi hamba Tuhan masuk ke sekolah teologi ya. Saya buang semua cita-cita saya untuk melayani jemaat Allah. Saya bilang sama diri sendiri, aku hanya mau kebangunan rohani. Nanti di usia 30, begini, begitu. Lalu saya berkata suatu saat saya akan melukis. Umur 40, saya baru pertama kali melukis. Saya mikir nanti ya, suatu saat kalau saya umur 70, saya ada rencana loh. Ya, saya ada rencana. Saya rencana nanti umur 60 saya mau apa, umur 70 bolehlah rencana. Tapi saya ngomong gini, jangan salah ngerti ya. Kalau Tuhan izinkan, umur 60 nanti kalau saya sudah ada waktu, saya mau kembali menekuni secara sport ya, bukan untuk berantem berkelahi. Karena saya ini suka olahraga. Tapi basket udah gak bisa, karena lutut saya itu harus dieman. Dulu kecil saya pernah olahraga, tapi saya gak lanjutkan dan saya salah gunakan. Dulu saya seorang karateka, saya bisa karate. Nanti suatu saat umur 60 Tuhan izinkan saya mau belajar Krav Maga. Ilmu bela dirinya tentara Israel. Bukan untuk berantem, tapi untuk fisik. Bukan untuk bertapa. Taekwondo itu kan untuk kelenturan. Kakinya bisa dinaikkan ke atas begitu berapa sampai naik ke atas. Saya kepingin lagi untuk mengolah badan saya. Kalau Tuhan izinkan umur 60 saya mau belajar kalau ada waktu. Waktu itu mungkin anak-anak muda sudah banyak bisa gantikan pelayanan saya. Kalau Tuhan izinkan umur 60 saya mau belajar bela diri. Ngapain kakek-kakek berantem? Bukan untuk berantem. Untuk latihan olahraga. Krav Maga itu teknis. Gak ada setannya kok, tenang. Bukan kayak yang bertapa-bertapa, bukan, tetapi yang fisik, kelenturan segalanya. Saya bermimpi, waktu nanti saya semakin tua, saya mau melakukan sesuatu yang baru. Tapi kalau semakin tua, jangan ganti suami, jangan ganti istri ya. Gak boleh ada suami baru, istri baru, gak boleh ada yang macam-macam yang Tuhan bilang harus tetap setia, janganlah digantikan, oke? Tetapi pemakaian Tuhan, hobi, talenta yang dikembangkan, ayo bermimpi. Ayo bermimpi. Saya nggak mau mati dipotong di tengah baya. Tuhan izinkan nanti waktu saya semakin tua, saya mau melakukan sesuatu yang baru. Tapi itu hanya hobi. Yang utama bagi saya adalah Tuhan. Waktu aku umur 60, waktu aku umur 70, use me. Doa begini Bapak Ibu. Use me anew. Pakai aku dengan cara yang baru. Use me more, seperti Bapak Ibu tadi yang nyanyi. Mereka gak sangka, suatu hari mereka akan tarik suara. Gak main-main loh ini, di depan ratusan orang dan yang saksikan nanti itu ribuan. Gak bayangkan, di usiaku umur 70, di umur 71, 72, aku baru dipakai berdiri di depan ribu. Dream. Amin. Buat cita-cita. Tuhan bersihkan saya. Ranting itu pernah berbuah. Peduli amat kalau saya pernah dipakai Tuhan, saya punya pengalaman. Aku mau seperti anak kecil lagi belajar sesuatu yang baru. Makanya itu kalau sampai Anda ditegur dengan baik, ini bukan karena kesalahan, tapi karena kesempatan, ditegur oleh pemimpin CG Anda. Om, pemimpin CG-nya aja panggil Om.
Jadi CGL berikutnya ya, oh jangan om sudah tua, berdosa lo ngomong gitu. Biar orang lain yang lihat dirimu tua. Tenanglah, kalau memang sudah sungguhan tua, CGL-mu tidak akan hampiri Anda dan berkata mau jadi. Kalau sampai CGL-nya menawarkan pemimpin kelompok saya, berarti di dalam dirimu ada potensi. Ada kualitas, berarti paling tidak Tuhan melalui dirinya melihat bahwa Anda mampu, Anda bisa. Menurut saya jawabannya nggak langsung juga iya. Kadang-kadang ada orang perlu mikir dulu. Tetapi jangan cepat ditolak. Kalau ditawarkan misalkan, ayo jadi CGL kelompok sel berikutnya. Langsung gini aja ngomongnya. Oke, saya akan doakan. Tapi kalau saya sampai jawab iya, tolong dilatih ya saya ya. Jangan dilepas. Oh iya om, jangan takut. Kami akan terus mentori. Oke kalau gitu, shake hand. Anda akan terkejut nanti. Bagaimana Tuhan memakaimu dengan cara yang baru. Ternyata semakin tua, waktu tua malah jadi penjala manusia. Oh haleluya. Biarkan setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 3 itu kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Supaya kita terus berbuah, makin tua makin berbuah lebih lebat lagi. Kita harus rajin tinggal dalam firman. Firman pun ada macam-macam. Firman Alkitab secara general, secara umum. Di tangan kita Kejadian sampai Wahyu ini juga firman. Logos namanya bahasa Yunaninya. Artinya firman yang tertulis. Anda bisa baca mana saja, kapan saja, terserah. Terserah Anda. Tapi juga ada firman yang merupakan rema. Firman yang melompat di hati kita. Sepertinya sekalipun Kejadian sampai Wahyu ini milik kita bersama, tapi enggak setiap ayatnya berbicara bersamaan ke kita. Bisa lewat khotbah, bisa lewat pengajaran. Tinggallah di dalam firman supaya kamu dibersihkan. Tinggallah dalam firman yang membangkitkan kamu. Firman pun harus hati-hati loh. Firman ini juga rawan interpretasi. Atau minimal ada firman yang diabaikan. Makanya waktu saya mau khotbah di depan Anda, saya gali firman untuk Anda. Saya minta Tuhan wahyukan sesuatu yang bisa jadi rema. Tinggallah dalam firman itu bukan berarti tinggal di dalam Alkitab. Tapi tinggallah di dalam firman yang melompat hari ini. Lakukan itu akan ada percepatan, akan ada kekuatan ilahi. Dan waktu saya gali firman untuk Anda, saya temukan terus-menerus firman tentang pemakaian Allah atas kehidupan senior. Dan apa yang saya sampaikan sekarang ini hanyalah startnya saja. Nanti saya akan curahkan waktu konferensi. Sorry ya, nanti waktu konferensi saya tidak akan anggap Anda orang yang tua. Saya akan perlakukan Anda seperti orang muda. Maaf dulu di depan. Saya akan kasih firman yang betul-betul membangkitkan rohanimu. Saya tidak akan hiraukan usia. Maksud saya kalau tidak hiraukan usia bukan berarti firmannya itu kurang ajar. Bukan. Tapi saya tidak akan eman Anda karena ya sudahlah difuri lah ya. Itu orang tua. Udahlah. Aku harap kalau kita bicara sama anak muda. Kalian semua adalah army of God. Tentara Allah, lakukan kehendak Tuhan. Kalau sama opa-omanya. Ya sudah gak apa-apa. Duduk diam aja lihat cucunya beraksi. Saya tidak akan gitu. Sorry nanti di konferensi. Saya akan genjot Anda semuanya dalam Kristus. Saya janji, maaf dulu di depan. Jangan ikut konferensi ini kalau nggak mau dipakai Tuhan, udah gitu aja. Disclaimer-nya. Kalau memang mau jadi seorang tua yang hanya mau lihat cucu anaknya beraksi, lalu habis itu kita tunggu mati, maaf ini. Stay home. Jangan ikut konferensi ini. Tapi kalau kita berkata, aku mau bermimpi, pakai aku lagi. Dibersihkan semua, aku dulu pernah gini, pernah doa dijawab. Ya sudah, sekarang waktunya aku akan melihat pemakaian Allah yang baru atas hidupku. Karena waktu dibersihkan, ranting itu akan menghasilkan buah-buah yang baru. Pertanyaan aja adalah, wow, tahun depan ini, kira-kira gimana ya Tuhan akan pakai grandma? Tahun depan ini kira-kira gimana Tuhan akan pakai grandpa? Tahun depan ngomong sama anaknya, kira-kira gimana papa mama ini mau dipakai sama Allah? Wow, rasanya sesuatu yang baru, begitu. Setiap kali dibersihkan rantingnya itu ada sesuatu yang baru. Bermimpilah. Amin. Saya juga bermimpi dari tadi saya mikir, berani nggak ya saya percayakan misalkan satu ibadah rutin pada
kaum senior ini. Dalam hati saya di situ, saya mantap berkata, ini belum saya doa puasakan. Kalau sekarang saya tanya langsung ditodong, berani aku. Karena saya rasa Anda sanggup. Sebagai gembalamu, saya memberi kepercayaan kepada Anda. Konferensi ini bukanlah Anda datang untuk kami, diadakan kami untuk Anda. We're trusting you. Saya tidak tanggung-tanggung nanti di terakhir saya akan memberikan pengumuman yang akan menggembalakan senior-senior membantu saya untuk menggembalakan, mentori adalah seorang yang sangat saya value, saya hargai. Saya kasih langsung top people untuk menggiring pertumbuhanmu. Nanti saya umumkan akan ada pergantian kepemimpinan. Tapi sebelumnya saya lanjutkan lagi, tinggal dalam aku itu tinggal di dalam rema. Tinggal dalam firman. Tapi tinggal di dalam aku, coba baca ayat 4 lagi. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Coba katakan, tinggallah di dalam aku. Oke, tinggal di dalam aku ini dalam bahasa Yunani tempat waktu menulis, kita perjanjian baru itu kan Greek, bahasa Yunani. Kata tinggallah di situ tuh sebenarnya konotasinya adalah harus kerasan. Kalau tempe dan tahu itu harus dibacem. Kalau bacemnya kurang, lihat coba, nggak enak ya. Permukaannya rasa bumbu dalamnya anyep atau hambar. Paling nggak enak makan gitu, mendingan nggak usah bacem-bacem, mendingan saya makan tahu putih. Ya, tahu putih yang hambar itu tak makan daripada pura-pura baceman cuma di luar. Tinggal itu harus membacem sampai ke oyot, sampai ke tengahnya tahu, sampai ke tengahnya tempe itu. Gak ada satupun yang tersisa. Berapa mili kali berapa, gak ada yang tidak terjamah oleh bacem itu. Tinggal di sini itu kerasan, tertanam, meresapi, menangkap. Ya, itu artinya tinggal. Gimana caranya kita berbuah lebat? Alkitab berkata, kamu harus tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam aku itu, pertama-tama tentunya tinggal di dalam firman. Seperti yang saya tadi katakan. Tapi juga ternyata tinggal di dalam visi. Karena Yesus memberikan perbedaan, ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan. Lalu Yesus berkata, tinggallah di dalam aku. Jadi pertama-tama tentunya tinggal di dalam Tuhan itu tinggal dalam firman, hidup dalam pengajaran. Secara umumlah kita mengikuti firman Tuhan di gereja. Tapi jangan sampai hanya mendengarkan firman, jadi pendengar saja. Melakukan firman, oleh karena itu yang perlu ditangkap bukan hanya pengajaran. Karena ada hal-hal tertentu yang bisa diajarkan, ada hal-hal tertentu yang kita harus tangkap dengan hati kita. Pernahkah Anda itu punya pegawai atau seseorang yang diajar-ajar gak ngerti-ngerti? Masa gini aja gak ngerti toh? Kita mengeluh. Udah diajari kamu tuh 1 tahun. Gak nangkep-nangkep. Ya, bahasa Jawa Tengahnya itu gak mudeng-mudeng. Gak paham-paham, gak ngerti-ngerti. Itulah sebabnya di dalam gereja, kalau kita mau mengalami pemakaian Allah, jangan hanya tangkap pengajarannya. Tangkap hati pengajarnya. Jangan hanya tangkap nilai-nilai penggembalaan, bukan hanya tangkap apa yang diajarkan dalam pengembalaan ini, tangkap hati gembalanya. Khususnya tangkap hati gembala agung kita. Itulah sebabnya kita tinggal itu jangan hanya dalam firman yang diajarkan. Atau firman di Alkitab. Tinggallah dalam visi gerejamu. Kerasan di situ. Jangan hanya melihat dari jauh. Musa itu sedih ketika dia gak bisa masuk Kanaan. Tuhan suruh dia lihat dari jauh, dia gak puas. Malah beberapa kali Musa itu seperti tawar-menawar, negosiasi sama Tuhan. Tapi Tuhan itu tegas dan berkata, no. Coba baca ya, memang karena Musa itu ada salah. Makanya dia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Tapi Musa tidak puas loh. Kenapa? Kok banyak orang yang senior hari ini puas diri hanya mau melihat pekerjaan Tuhan. Tidak mau tertanam, artinya tidak mau terlibat. Maunya hanya melihat. Musa dikasih tawaran melihat dari satu gunung yang tinggi, melihat tanah perjanjian itu dia gak mau, dia berkata kalau bisa saya boleh masuk. Kalau Musa kan lain cerita, Musa kan dihalangi Allah. Kalau kita kan dipanggil oleh Allah untuk masuk.
Apa halangan rintangan? Tidak ada. Musa itu terhalang karena dosa. Dia nggak bisa masuk. Tapi Tuhan tuh baik sekali. Sekalipun akhirnya Musa mati, Anda tahu nggak, ribuan tahun kemudian, dia masuk pula di tanah Kanaan langsung di atas sebuah gunung bersama dengan anak Allah Yesus Kristus dan Elia. Masuk dia akhirnya. Mungkin dia di sorga ngotot terus sama Tuhan. Gak mau lu Tuhan, aku mau terlibat. Lu gak mau cuman hanya di sisi sana. Aku ini orang tua memang, kakek-kakek. Tapi Yosua masuk perang. Ini lanjutan setelah Yosua, mereka ada raja-raja, ada Daud dan segalanya. Aku mau ada di situ. Aku mau terlibat. Ini namanya tinggal di dalam aku. Ini ngotot yang perlu. Ini adalah seruan, pakailah saya, pakailah aku. Jangan biarkan aku sia-sia di masa tua. Pakailah aku Tuhan Yesus Kristus. Use me mightily. Pakai aku secara luar biasa. Use me more. Pakai aku lebih lagi, aku mau lebih banyak berbuah. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Tinggal dalam visi. Gereja kita ini gereja yang menggembalakan, memuridkan. Ayo dimuridkan, ayo turut memuridkan. Tapi Pastor Philip, saya sudah berusia, susah untuk mengikuti CGT-nya, tenang aja. Tim edukasi kita itu ramah. Program di gereja ini bukan diadakan supaya menjadikan jemaat objek dan korban. Apa yang kita adakan di sini sifatnya untuk melengkapi. Jadi satu persatu itu kita pikirkan gimana ini berguna dan mudah diikuti. Tidak sebaliknya, programnya ada, Anda melayani. No, program ini melayanimu. Jadi saya sudah tekankan kepada tim edukasi untuk yang susah. Jangankan orang yang lebih tua, orang berkebutuhan khusus pun bisa. Kita akan bantu. Jadi di tempat ini, untuk dipakai Tuhan itu tidak ada rintangan. Kalau sampai nggak dipakai Tuhan itu pilihan. Karena kami semua ngotot ke situ, semua jemaat harus dipakai oleh Allah. Mau yang kebutuhan khusus. Anda lihat kan Natal tahun lalu, coba lihat siapa yang jadi choirnya. Choir itu kan notabene, choir itu kan diasosiasikan dengan suara. Apa itu choir kalau enggak? Oh. Tapi lihat nggak tahun lalu Natal di sini, yang choir siapa? Yang nyanyi musiknya seorang anak telah, tapi tunarungu dan tuna. Yang bisu dan tuli. Bisu tuli pun bisa nyanyi di gereja ini. Kalau sampai ada yang gak nyanyi, itu pilihan hati. Orang yang tua semua bisa dipakai oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kamu harus tinggal dalam visi itu. Kita ada gereja yang memuridkan. 1 juta murid. 1000 gereja lokal. Tak kasih sedikit update Bapak Ibu. Karena Anda adalah bagian penting. Anda adalah sepertiga gereja ini. Gak tentu secara jumlah harafiah sepertiga. Mungkin kaum-kaum seniornya tidak sebanyak anak muda, tidak sebanyak keluarga muda, saya ngerti. Tetapi di mata Tuhan, saham Anda itu 30%. Orang tua mendapat mimpi kalau Roh Kudus turun, anak kecil bernubuat, orang-orang muda mendapat penglihatan. Anda itu sahamnya 30%. Jadi kalau sampai saya abaikan pelayanan terhadap orang-orang senior, saya itu berarti menolak 30% panggilan gereja ini. Nggak boleh. Saya ceritain, saya update supaya Anda ngerti. Hari ini gereja kita itu bermula dengan sedikit. Today, hari ini. Secara global gereja kita sudah ada lebih dari 65.000 orang murid yang ada di cell group. Waktu kita pertama kali di GMS Surabaya Barat ini baru 40 sekian gereja. Sekarang kita sudah mau menembus 100 gereja. Haleluya. Minggu yang lalu secara global yang ibadah hari Minggu kan tidak semua jemaat bisa beribadah kan. Mereka tersebar di mana-mana ikut CG-nya. Tapi ada kota-kota yang belum ada GMS-nya. Jadi gereja kita ini kalau kehadiran secara weekend per akhir pekan. 7 kali ibadah di tempat ini. 8 ibadah ya dari Sabtu ya. 8 ibadah. Lalu dengan semua secara global. Kita kemarin sudah menembus kehadiran 60.000 di kebaktian minggu. I need you. Kalau bisa saya berlutut di hadapan Anda dan berkata memohon, ayo kaum senior berguna. Ayo yang bisa jadi CGL, nggak bisa jadi CGL, bisa membantu CGL-nya. Ayo kita turut memuridkan. Jangan mut-mutan.
Oh, andai kata para senior mau bangkit ya, luar biasa pengaruhnya. Bukan hanya pengembalaan, pengaruh Anda itu loh. Luar biasa. Amin. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Coba katakan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, berbuah banyak. Apa maksudnya berbuah banyak? Pernah mikir enggak? Kenapa enggak Tuhan Yesus berkata, kamu akan berbuah? Enggak usah pakai kata banyak gitu loh. Pasti ada maksud lebih. Buah itu begini Bapak Ibu. Yang pasti anak-anak Tuhan harus punya buah-buah roh, buah-buah pertobatan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan dan sebagainya sampai penguasaan diri. Itu buah, bukan buah banyak. Karena buah roh nggak bisa lebih banyak. Paham maksud saya ya Bapak Ibu? Buah roh ya buah roh itu kepenuhan. 100% itu tidak banyak, 100% itu utuh. 100% itu utuh. Gak ada orang, kalau ada orang ngomong sama kita, pasti enggak ini, pasti enggak, kamu enggak akan ganti lagi. Pasti 120%, saya malah enggak percaya. Kalau 100% adalah 100%, kalau 120% kan enggak ada. Tinggal iya atau enggak. Iyamu adalah iya, enggakmu adalah enggak, lebih dari itu aku ragu. Ada orang berkata, ini sudah hampir jadi kok, ini rumah ini hampir dibeli. Pokoknya 99%. Saya bilang, sebelum 100% ketok palu, jangan bilang sama aku. 99%, tapi nanti kalau terjadinya kebalikan, tidak jadi dibeli. 1% yang berkuasa kan. Tinggal pasti atau nggak pasti, gitu aja loh. Nggak usah di tengah-tengah. Saya jadi orang itu simple kok. Kalau ngomong sama saya, iya itu saya iya. Enggak itu enggak. Saya enggak akan iya tapi. Mungkinan iya. Iya, enggak. Atau kalau enggak saya bilang nanti. Ya. Jadi berbuah banyak itu enggak ada sebenarnya. Kalau itu berkenaan dengan dirimu secara pribadi, itu sudah penuh. 100% itu sudah angkanya. Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera mana bisa banyak. Tidak ada orang itu mengasihi banyak, mengasihi sedikit, mengasihi atau membenci, udah gitu aja. Kasih adalah kasih tergantung personality kepribadian orang itu. Ada orang yang mengasihi dengan air mata, ada yang mengasihi dengan perbuatan, ada orang yang mengasihi dengan mendoakan. Pokoknya gitu, kalau kasih ya kasih, gak ada kasih itu lebih banyak itu, gak ada. Kasih itu memang setiap orang ekspresinya beda, tetapi kasih ya kasih. Antara kasih atau benci udah gitu aja. Ada orang berkata, aku bisa ngampuni dia tapi gak bisa melupakan. Saya berkata, kamu belum ngampuni. Kalau kamu ngampuni pasti lupakan. Jadi maksudnya berbuah banyak ini apa toh? Bukan buah roh. Saya curiga bukan buah roh. Buah roh mulainya. Tanpa buah roh lah semua yang kita nanti hasilkan juga percuma. Tanpa kasih kan jadi tong kosong nyaring bunyinya. Menurut saya yang Yesus maksudkan berbuah banyak. Dan dengan berbuah banyak dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku di ayat 8. Yang kita tidak bacakan. Itu jiwa-jiwa. Bisakah Anda menangkap itu? Berbuah banyak itu kasih, bukan kasih. Kasih gak bisa banyak. Kasih ya kasih. Itu ayat 8 yang saya tidak bacakan. Supaya dunia tahu kamu murid-muridku, kamu berbuah lebat, kamu berbuah banyak. Berbuah banyak di masa tua itu jiwa-jiwa. Berarti kaum senior di gereja kita ini terlibat dong. Untuk mendirikan 1000 gereja lokal dan 1 juta murid. Iya. Terlibat. Anak kecil kemarin waktu voltage saya adakan di sini ribuan orang berapa waktu yang lalu Bible study. Setelah itu saya tanya ya, kamu mau jadi apa? Masih kecil. Dia belum tahu mau jadi apa. Tapi saya sudah ajari dari mimbar. Kalau ditanya kamu harus jawab meskipun nanti bisa berubah. Karena rencana Allah kamu harus jawab. Dia berkata, Dokter Kiki. Ada satu lagi, kamu mau jadi apa? Aku mau jadi pengusaha. Tapi mereka semua sama-sama jauh saya. Kak, tapi kalian mau jadi apa? Kita mau membangun gereja di masa kecil kita. Oh, anak-anak muda juga sama. Kemarin waktu setelah konferensi AOG itu, Army of God, saya tanya, kalian mau jadi apa? We want to build churches in our youth. Dalam bahasa Inggrisnya, anak muda sekarang kan Inggrisan. Kita mau membangun gereja di masa muda kita. Luar biasa. Semua terlibat. Sekarang saya tanya kaum senior, setelah senior conference besok. Mau jadi apa di masa tuanya? Aku mau turut mendirikan gereja-gereja lokal. 1000 gereja lokal dan 1 juta murid. Mungkin aku tidak bisa pergi ke Afrika, kemana. Tapi aku bisa mendukung dengan cara yang aku bisa. Dan aku mau berguna di mana aku ditempatkan.
Aku mau menjamah jiwa-jiwa. Mungkin bukan ribuan, mungkin satuan dan puluhan. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya baru dapat kabar kemarin dari Pastor Samuel dan Pastor Lani. Regional Jawa Timur kita, mereka pergi ke Timor Leste. Kursi disediakan 100. Untuk mulailah CT, connecting time, belum gereja. Yang datang 277. Nambah kursi numpuk. Timor Leste ini luar negeri. Diterjemahkan dalam bahasa mereka. Lalu setelah itu tahu nggak apa? Mereka semua menanti-nantikan katanya cepat datang ke sini. Aduh di mana-mana gereja berkembang. Mungkin kita nggak akan pernah ke Timor Leste. Saya sendiri pun nggak tahu kapan ke sana. Mereka nunggu, banyak di jamaah juga lewat saat teduh bersama. Itulah cikal bakalnya. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kapan ke sana. Tapi kita semua bisa terlibat. Kita pun terbakar dengar gitu. Lalu lihat jiwa-jiwa di sekeliling kita. Kita mau jamah mereka. Timor Leste aku nggak bisa. Tapi di kampungku aku mampu. Jangan terus buka koran, kita lihat teman kita berikutnya pulang ke rumah Bapak. Lain cerita, di level tertentu, usia muda, kiri kanan ku lihat Sweet 17-an. Sweet 17 sudah lewat. Mungkin Bapak Ibu di sini nggak perlu datang ke itu pestanya anak muda. Jadi kita itu melihat apa di depan? Satu-satu teman kita pulang. Satu-satu teman Anda pergi. Itu ayat 6 dan ayat 7 tadi saya tidak bacakan. Ada ranting-ranting yang dipotong dan dibakar. Mereka kering. Banyak orang kering rohani. Banyaklah orang-orang sebayamu yang kering rohani. Anaknya bukan gak cinta tapi sibuk. Cucunya juga sekolah. Mereka kering rohani. Mereka mati rohani. Mereka menunggu Anda. Dan itu jumlahnya juta. Juta kalau mau dihitung aja sekarang ya. Coba satu-satu serahkan nama-nama yang Anda kenal. Coba lihat satu-satu. Itu jumlahnya digabungkan. Itu jutaan orang nanti. Satu kenal ini. Ya ampun Tuhan, siapa yang akan memenangkan mereka? Misionaris siapa yang akan pergi ke mereka? Tentunya kalau bisa anak cucunya. Tapi siapa lagi yang mempan kalau bukan kawan-kawan? Ternyata pertemanan tidak berakhir di masa kuliah atau SMA. Perkenalan kita harus lanjut. Jadi jangan buka koran, lihat mereka satu-satu pergi. Tapi buka iman Anda, lihat satu-satu mereka selamat. I think ini waktunya. Mari kita semua bangkit berdiri. Puji Tuhan.